بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita ke bagian jam siang. Habis makan. Bagaimana perasaan antum sekarang? Semakin semangat, Masya Allah. Emang mestinya makan tuh bikin semangat. Ya, mudah-mudahan beneran yang bikin semangat. Semangat belajar maksudnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sesi materi yang satu ini kita akan membahas tentang hal yang juga penting untuk kebutuhan kita di bulan Ramadan, yaitu tentang sholat tarawih beserta dengan zakat fitrah insyaallah. Pertama, ya, tentang sholat tarawih, bahwa sholat tarawih itu memiliki makna. Kenapa sih namanya tarawih? Sebenarnya makna ini tidak memiliki dasar di dalam hadis, gitu loh. Ya. Namun para ulama menamakan sholat tersebut dengan sholat tarawih karena kata tarawih itu dimulai atau didasari dengan mana istirahat, gitu loh. Ya, istirahat. Makanya sholat tarawih itu identik dengan sholat yang ada istirahatnya. Istirahat yang dimaksud itu ya adalah kalau 8 rakaat yang Rasulullah SAW lakukan, Rasul sholat 2, kemudian kalau udah 4, Rasul istirahat tuh. Duduk dulu lebih lama gitu loh, rada lama. Nanti kemudian lanjut lagi 2. Karena itu disebut sholat tarawih. Karena di antara 4 rakaat itu Rasulullah SAW istirahat. Ada istirahatnya dari Rasulullah SAW. Adapun menurut syariatnya, sholat tarawih itu adalah sholatu qiyam Ramadan. Sholat qiyam. Sholat malam di bulan Ramadan. Itu dia tarawih. Sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Sholat malam di bulan Ramadan itu juga disebut dengan tarawih. Kalau bahasa hadisnya, semuanya ngomongnya qiyam. Qiyam itu maksudnya sholat malam tadi, yang biasa kita lakukan dengan nama tarawih. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang sholat tarawih, maka sholat ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antara keistimewaan sholat tarawih, ya, adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini nih, menghapus dosa, ini mungkin tujuan terbesar kita di masuk bulan Ramadan. Agar bisa diampuni dosanya. Kenapa? Karena orang paling rugi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah, fa ab'adahu Allah fa dakhala an-nar." Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya orang yang masuk bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan, tapi nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya dan masuk neraka. Nabi SAW mengatakan amin dengan perkataan tersebut. Amin. Semoga Allah ijabah. Orang yang udah masuk bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan, semoga Allah jauhkan dari rahmatnya. Amin, kata Rasulullah. Dan lebih parahnya, kalimat tadi jamaah tuh, yang bahasa kita ya, nyumpahin orang yang gak bisa dapat ampunan di bulan Ramadan, itu yang bilang tuh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang ke Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk bulan Ramadan lalu keluar lagi dan tidak mendapatkan ampunan, fa'abadahu Allah, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Kata Rasulullah SAW, amin, ya semoga. Lihat. Karena pencapaian terendah di bulan Ramadan itu apa? Ampunan. Pencapaian paling tinggi di bulan Ramadan pun ampunan. Kalau nggak dapat ampunan, mau dapat apa di bulan Ramadan?
Salah satu cara kita mendapatkan ampunan ini dengan sholat taraweh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi para sahabat untuk sholat taraweh. Lalu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang sholat qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, kata Rasulullah SAW. Bahkan pahala orang yang sholat taraweh itu seperti orang yang sholat semalam penuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul SAW, Inna rajula idha salla ma'al imam hatta yansarif. Jika seseorang sholat taraweh bersama dengan imam sampai tuntas, husiba lahu qiyamul laylah. Maka dia dihitung sholat semalam penuh. Dihitung sholat semalam penuh. Ya. Bahkan ada hadis yang lain, jamaah rahimakumullah. Kalau orang sholat taraweh itu, apalagi dia mampu ngejaga ritme sholat tarawehnya dia, ya, maka dia akan ditempatkan bersama para as-siddiqin wa syuhada. Orang-orang jujur dan para orang-orang yang mati syahid. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bilang, "Inni syahidtu annahu la ilaha illallah wa annaka la rasulullah wa salaitu salawatul khams." Ada orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bilang, "Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Wassalaitu salawatul khams, dan saya salat 5 waktu. Saya puasa di bulan Ramadan, wa qumtuh, dan saya juga salat malam." Maksudnya salat tarawih. Wa ataitu zakah, dan aku berzakat. Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata ala hadza kana minas siddiqin wa syuhada." Siapa yang wafat dalam kondisi amalnya seperti ini, maka dia akan bersama para siddiqin dan para syuhada. Ya. Harus ada apa? Tarawehnya. Wa qumtuh. Tadi ya. Saya bukan puasa doang di Ramadan. Saya juga qiyam. Tuh dia. Kalau ditanya tentang hukumnya, maka tentu hukum sholat taraweh bukan sebuah kewajiban. Apa hukum sholat taraweh? Sunnah muakkadah, kata para ulama. Sunnah, tapi benar-benar ditekankan gitu loh. Ini lakukan. Ya. Dan kita kalau dengar sunnah, itu jangan mikirnya, oh sunnah. Berarti bisa ditinggalin nih. Ya nggak bakal maju kita kalau mendengar sunnah, maunya ditinggalin terus. Oh bukan wajib Ustaz. Alhamdulillah, berarti boleh ditinggalin. Ya sampai kapan mau begitu? Setiap dikasih tahu yang sunnah, maunya ditinggalin. Ya, setiap dikasih tahu yang makruh, maunya dijalanin. Bukan mau dijauhin. Kapan naik tingkatnya? Ya, di sini ikhwan ataupun akhwat semua deh. Ini udah menjadi alumni Ramadan yang keberapa? Udah berapa Ramadan yang antum ikuti? Antum Ramadannya ini angkatan berapa coba? Di sini mungkin ada yang 20 kali ya saat aneh masuk Ramadan. Ada yang 30 kali, ada yang 40 kali, ada yang 50 kali. Mungkin ada yang 60 kali. Ya, ada nggak yang 60 kali udah masuk Ramadan? Ini nanyain umur, cuma bahasnya lebih halus. Kalau ketahuan, nah berarti udah 60 lebih nih. Ya. Nah, coba kita punya catatan gitu loh. Ini udah 40 kali masuk bulan Ramadan bolak-balik. Ada yang naik nggak sih dari iman kita? Ada yang bertambah nggak dari ibadah kita? Karena mestinya Ramadan tuh benar-benar jadi madrasah buat kita, sekolah. Agar setelah Ramadan itu ada tingkat yang naik dari keimanan kita. Makanya jamaah rahimakumullah, dengan ikut ya misalnya daurah ini, dan mungkin kajian-kajian yang lain, ini usaha kita agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Jangan dari udah 40 tahun, 30 tahun masuk Ramadan, nggak jadi Ramadan terbaik. Selalu kurang, selalu kurang. Termasuk masalah taraweh. Jangan punya di pikiran, taraweh sunnah muakkadah. Berarti gue cukup 20 kali taraweh. Jangan. Antum mesti punya kemauan yang tinggi. Jangan ada miss taraweh di tahun ini. Jangan ada. Ya kalau perempuan datang haid misalnya, ini qadarullah sudah. Tapi kalau nggak lagi haid, jangan sampai lolos taraweh. Jangan sampai lolos. Sholat malam di bulan biasa enggak. Ini taraweh.
Di bulan Ramadan enggak juga. Terus kapan mau sholat malam? Makanya ini waktu yang sangat luar biasa baiknya kalau kita bisa menjaga sholat ini. Walaupun ini sholat sunnah muakkadah hukumnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada berapa rakaat sholat taraweh. Jamaah rahimakumullah. Kalau ditanya ya, berapa sih rakaat sholat taraweh itu? Maka jawaban para ulama, tidak terdapat pembatasan jumlah rakaat dalam sholat taraweh. Tidak terdapat pembatasan jumlah rakaat dalam sholat taraweh. Ya. Karena para ulama ya menyebutkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, kalau ditanya Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu sholat taraweh atau sholat sunnah malam tuh, sholat tahajud tidak lebih dari 13 rakaat, tidak lebih dari itu. Mazada kata Aisyah, tidak lebih dari 13 rakaat. Di riwayat yang lain 11 kata Aisyah. 11 nih kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Ini 11 rakaat, jangan tanya gimana indahnya sholatnya dan panjang sholatnya. Jangan tanya. Saking indahnya, saking apa? Panjangnya sholat Rasulullah SAW. 11 rakaat. Namun, setelah itu, jamaah rahimakumullah, Rasul pernah ditanya oleh seseorang tentang sholat al-lail, sholat malam, sholat tarawih. Apa kata Rasulullah SAW? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua. Kata Rasul. Intinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu intinya. Rasul tidak menyebut 11. Rasul tidak menyebut 8. Rasul tidak menyebut 10. Tidak. Mathna, mathna. 2. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini jelas. Bahwa Rasul memang tidak ingin adanya pembatasan dalam sholat taraweh. Karenanya, waktu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat satu momen di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kembali orang-orang agar sholat berjamaah di masjid dipimpin oleh sahabat yang mulia Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Berapa rakaat tuh sholatnya Ubay bin Ka'ab dan para sahabat yang lain? 20 rakaat. Di sini ada yang 20 rakaat. Bukan 20 rakaat yang cepat-cepat begitu. Tenang, tumakninah, menikmati sholat. 20 rakaat. Ya, itu yang dilakukan Ubay bin Ka'ab saat diperintahkan oleh Umar bin Khattab memimpin sholat taraweh di Masjid Nabawi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam pun mengetahui bahwa sholat taraweh itu bukan pembatasan tuh. Rasul sholat 11 atau 13 itu bukan pembatasan. Ya, karena Rasulullah SAW itu kata Aisyah, la tas'al an tulihinna wa husnihin. Jangan tanya bagusnya, panjangnya. Nah, Ubay 20 itu tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang. Makanya dibikin 20 rakaat. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kemudian beliau menukilkan bahwa setelah zaman itu di zaman-zaman berikutnya di kota Madinah sampai ada yang 40 rakaat, ada yang 36 rakaat salat tarawihnya. Karena memang tidak ada pembatasan dan dinukilkan juga ijma' yang banyak dari para ulama rahimahumullah tentang rakaat tarawih ini. Bahwa tidak ada pembatasan untuk sholat tarawih. Boleh 11, 8 maksudnya, 3 dengan witir, 10, ya, 3 dengan witir, ya. Boleh juga lebih daripada itu. Yang penting 2. Ya. Bukan 4. 2. Tidak pernah ternukilkan dari Rasulullah SAW, Rasul sholat tarawih 4 rakaat langsung. Tidak pernah. 2. Aisyah waktu itu pernah ngomong. Saya melihat Rasulullah SAW sholat. Fasalla arba'an. Sholat 4 rakaat. La tas'al an tulihinna wa husnihin. Jangan tanya panjangnya dan baiknya, kata Aisyah. Kemudian Rasul istirahat setelah 4. Fasalla arba'an. Lalu sholat lagi 4, kata Aisyah. Jangan tanya tentang panjangnya dan bagusnya. Tumal witru bithalatha. Kemudian witir dengan 3 rakaat, kata Aisyah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya,
tidak menggambarkan kepada kita bahwa Rasul itu 4, tidak. Kenapa tidak? Karena yang maksud Aisyah 4 itu, Rasul tuh baru istirahat di rakaat setelah rakaat yang keempat. Jadi kalau yang kedua salam, itu Rasul nggak lama, langsung naik lagi. Ya, kemudian rakaat yang 1 lagi, 2 lagi, total 4. Baru tuh Rasul istirahat di situ lebih lama. Makanya Aisyah mengatakan sholat 4, lalu istirahat, sholat 4 lagi. Namun maksudnya apa? Dua-dua. Karena jelas tuh hadis yang tadi yang Rasul ditanya, bagaimana sholat malam? Mathna, kata Rasul. Dua-dua. Kata Ibnu Umar, ya, likulli raka'ataini taslim. Di setiap 2 rakaat salam. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada yang berikutnya, ya. Kalau tadi tentang waktunya, rakaatnya dan cara melakukannya itu dengan dua. Itu tentang sholat apa? Sholat tarawih. Ada satu hal yang juga butuh untuk kita ketahui, terutama untuk laki-laki. Lebih afdol mana? Sholat tarawih di masjid atau di rumah? Mana yang lebih afdol buat laki-laki? Di rumah atau di masjid? Hah? Coba fatwanya tolong. Di mana? Gini, kita mesti sepakat. Kalau kita bertanya tentang lebih afdol mana sholat di rumah atau di masjid, ya, yang afdol tuh yang sholat tarawih. Yang nggak sholat tarawih ini yang masalah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentunya. Mayoritas para ulama mengatakan lebih afdol di masjid. Kenapa? Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tuh waktu itu, ya, ada di satu Ramadan, Rasulullah SAW tuh sholat taraweh bareng-bareng bersama para sahabat Nabi. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah." Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat di satu malam, ya. Fa shalla bi salatihi nasun. Saat Rasul sholat malam di Masjid Nabawi, itu sahabat-sahabat ikut sholat di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu maksudnya sholat taraweh. Tsumma shalla minal qabilah. Di hari esoknya datang lagi Rasul malam-malam, sholat lagi, sahabat ikut lagi jadi makmum. Tsumma ijtama'u minal lailah tsalitsah aw rabi'ah. Kemudian di malam yang ketiga juga seperti itu. Rasul keluar lagi, sholat lagi, sahabat ikut lagi. Di malam yang keempat, falam yakhruji ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang keempat, Rasulullah SAW nggak keluar lagi. Padahal Rasul lihat para sahabat tuh pada nungguin kapan nih Rasul keluar. Kita mau sholat lagi tarawih bareng-bareng. Rasul lihat mereka, tapi Rasul nggak keluar. Ya. Falamma asbah, begitu di pagi harinya, qal qad ra'aitu alladhi sana'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tahu kalian nungguin saya di masjid. Mau sholat bareng-bareng. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Tapi saya khawatir kalau kita terus aja berjamaah seperti ini bersama-sama, nanti diwajibin sholat taraweh bagi kalian. Saya nggak mau sholat taraweh itu sampai diwajibkan bagi kalian. Kenapa? Terlalu berat nanti untuk kalian. Ya. Tapi di sini berarti Rasulullah SAW awalnya sholat taraweh itu berjamaah. Ini yang menandakan bahwa ini lebih afdal, ya, dinilai oleh sebagian para ulama. Juga terdapat hadis atau athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena jamaah, ya, itu setelah 3 hari pertama itu nggak ada lagi sholat taraweh berjamaah di masjid, nggak ada. Udah tuh, Rasul nggak sholat berjamaah lagi di masjid tarawehnya, tidak ada. Di zaman Abu Bakar juga Abu Bakar tidak memerintahkan siapapun untuk bikin sholat taraweh berjamaah di masjid, tidak ada. Ya, karena Abu Bakar memimpin hanya kurang lebih 2 tahun jadi khalifah, dan ini sibuk banyak orang yang murtad di waktu itu. Ya, sampai di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, Abdurrahman ibn Abdil Qari mengatakan, "Kharajtu ma'a Umar ibn Khattab." Saya pernah keluar bareng Umar bin Khattab di malam-malam di bulan Ramadan. Saya mampir ke Masjid Nabawi, فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي رَجُلٌ نَفْسَهُ. Umar ngelihat, ini di masjid,
Banyak orang tapi sholat masing-masing. Banyak orang tapi sholat masing-masing. Mereka ke masjid. Tapi sholatnya masing-masing. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahat. Ada sebagian sholat dianya imam sendiri, paling belakangnya 3 orang. Yang sana 1, paling belakangnya 4 orang. Jadi banyak banget macam-macamnya. Ada yang sholat sendiri, berjamaah cuma sama beberapa orang. Itu keadaannya. Faqala Umar, inni ara law jama'atu haula'i ala qari'in wahid. Ini kenapa nggak digelar aja sholat berjamaah secara resmi, kata Umar. Kita pilihin 1 imamnya. Ya udah, akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, untuk menjadi imam di sholat tarawih tersebut. Akhirnya di malam berikutnya Umar bin Khattab melihat, ya, melihat bagaimana orang tuh lebih rapi, ya, lebih efektif pada saat dipimpin oleh seorang imam. Di situ Umar mengatakan, ni'amul bid'ah. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Wallati, ini antum dengar apa yang dikatakan Umar bin Khattab. Wallati yanamuna anha afdal. Tapi yang sekarang tidur tuh lebih baik. Ini orang lagi sholat. Kata Umar bin Khattab apa? Yang sekarang tidur itu lebih baik. Karena yang tidur akan sholat nanti di tengah malam atau di akhir malam. Kenapa? Karena menggelar tarawih waktu itu di awal malam, habis Isya kayak kita. Kayak di sini. Ya, setelah Isya digelar tarawihnya. Begitu juga Ubay bin Ka'ab waktu itu saat menjabat jadi imam, jadi di awal malam. Kata Umar, yang tidur nih sekarang, terus nanti malam bangun, itu lebih baik. Dari sini kita bisa lihat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia sholat berjamaah di masjid bersama Ubay bin Ka'ab dan sahabat atau tidak jamaah? Hah? Gimana? Sholat bareng gak tuh? Tidak. Makanya saya bilang ini ada 2 pendapat di sini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu gak ikut berjamaah. Kenapa? Apa kata Umar tadi? Wallati yanamuna anha afdal. Yang tidur nih sekarang lebih afdal. Umar itu kalau sholat taraweh gak di awal malam. Dia di akhir malam nanti. Walaupun sendiri kata Umar, di akhir malam itu lebih baik. Paham? Walaupun sendiri, tapi di akhir malam tarawehnya itu lebih baik dibanding di awal malam, walaupun berjamaah. Itu pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, gimana? Antum pilih yang mana? Hah? Jangan aneh berarti ikut Umar bin Khattab, Ustaz. Aneh mau akhir malam. Wala akhir malam wala taraweh. Bangun pas subuh. Ya, ini enggak Umar, enggak ulama yang lain kalau ini. Ya, ikut yang mana ya tahu. Jadi kalau emang kita udah enggak kemungkinan bangun di akhir malam, udah jangan ambil resiko, ikut aja sama yang pertama. Dan itu lebih afdol kalau kita bisa berjamaah di masjid. Ya, tapi kalau antum memang enggak. Saya ini emang orangnya enggak bisa kalau habis Isya langsung sholat, Ustaz. Saya tidur. Nanti tengah malam saya baru bangun. Jadi enggak apa-apa. Ini afdal kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tapi kalau antum nggak ngincer akhir malam, sholat di awal malam bersama kaum muslimin yang lain. Apalagi biasanya di beberapa masjid, ya, itu kalau masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan tuh banyak tuh. Ada taraweh berjamaah tapi akhir malam jam 2. Ya. Nah, itu afdal kalau kita bisa ikut. Ya, berjamaah dan bersama-sama. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sholat taraweh, ya, itu sudah diperbolehkan dikerjakan saat kita setelah mengerjakan sholat Isya. Itu udah masuk waktunya gitu loh. Ya. Tapi kalau belum sholat Isya, sholat taraweh dulu. Nggak boleh. Antum yang wajib dulu, baru yang sunnah. Dan ini betul-betul mesti diperhatikan. Beberapa orang di bulan Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, fokus banget masalah taraweh. Itu kalau udah taraweh, luar biasa. Taraweh di mana aja imamnya enak, datang. Imam yang sini merdu suaranya, datang. Jam 2 datang. Semuanya datang tuh yang enak-enak. Tapi zuhur di rumah, asar di rumah, laki-laki ya. Maghrib di rumah, isyaknya di rumah. Tarawehnya di masjid, ketukar. Kalau mau semangat yang wajib. Yang wajib nih punya fokus besar dari kita.
Ya akhi barakallahu fikum. Antum urus yang wajib-wajib, Allah urus nanti yang sunnah. Kalau kita fokus ke sunnah, yang wajib terbengkalai, ini keliru. Karena tidak ada amalan yang paling mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dibanding amal yang telah Allah wajibkan bagi kita. Jadi percuma kalau ngerjain sunnah yang wajib malah luput, percuma. Allah nggak terima yang sunnah ya akhi. Orang nggak sholat wajib tapi terawih sholat, ini nggak diterima lah. Nggak bisa, dia harus urus yang wajib. Sholat wajibnya diurus. Ya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini terawih ini sholat besar sebenarnya. Nggak pantas untuk kita tinggal. Jangan pernah punya pikiran nanti gampanglah terawihnya. Kita udah punya pemikiran gampang meninggalkan suatu ibadah, ini muskilah, ini bahaya, ini masalah. Ya, jangan menggampangkan meninggalkan satu ibadah. Walaupun itu sebuah sunnah, jangan menyepelekan amalan-amalan sunnah. Ya. Nah, biasanya kalau sudah taraweh, maka masuklah sholat witir. Ya, sholat witir. Nah, ini sholat witir, jamaah rahimakumullah. Hukumnya apa? Bisa nggak sih? Antum sholat tarawih 8 rakaat, habis salam udah tidur. Nggak sholat witir gitu. Nanti bangun-bangun sahur, dah subuhan. Apakah orang ini sah tarawihnya atau tidak? Tarawih tidak pakai witir, sah apa tidak? Ah, ibu-ibu, sah apa enggak? Apaan? Sah, harus sah. Fatwanya itu. Jawabannya sah. Karena tarawih dengan witir ini dua ibadah. Ini sholat witir, yang itu sholat tarawih. Jadi nggak mesti yang tarawih itu harus witir baru sah. Tidak. Tidak mesti juga orang kalau mau witir harus tarawih dulu. Tidak. Ini satu ibadah yang lain. Kalau ditanya Rasulullah SAW tentu tidak diragukan bahwa yang paling afdal ini selalu berdampingan bersama. Setelah sholat tarawih disusul langsung dengan witir. Makanya witir juga hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dan witir itu artinya adalah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 itu semua dinamakan witir. Dan sholat witir pun seperti itu kata para ulama. Paling sedikit 1 rakaat. 3, 5, 7, 9. Ya, itu bisa witir sampai 9 rakaat. Tata cara sholat witir itu sebenarnya hampir sama dengan sholat-sholat yang lain. Ya, kalau misalnya antum sholat witir 1 rakaat, maka berapa kali duduknya? 1 kali, tasyahudnya 1 kali. Di 1 rakaat itu aja, habis itu salam selesai. Itu 1 kali. Ya, dengan witir 1 kali. Antum taraweh 8, lalu witir sekali, sah, boleh. Ya, boleh. 3, itulah yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tarawih 8, lalu witir 3. Cara witir 3 ini 2 cara. Ada yang 2, 1, atau langsung 3. Kalau yang 2, 1, pakai tasyahud. Tasyahud itu yang duduk. At-tahiyatu lillah, salawatu, kita baca itu. Ya. Kemudian di 1 rakaat juga seperti itu. Ya. Begitu juga yang 3 rakaat langsung. Yang 3 rakaat langsung tidak tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Ya. Yang 3 rakaat tidak tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir. Kalau yang 5 rakaat gimana cara ngerjainnya? Ini kan pada 5 semua kan kalau witir? Apa 9 jangan-jangan, luar biasa, ajib. Nah, gimana caranya? Sama dengan yang 3 sebenarnya. Kalau 5, 4 dulu kerjakan. Ya, tasyahud, salam, langsung naik 1, boleh. Atau diborong 5, tasyahud di terakhir. Sama dengan yang 3. 7 juga begitu. 6 dulu atau langsung 7. 9 juga gitu. 8 dulu atau langsung 9 tasyahud terakhir. Ya, tapi kalau antum jadi imam jangan yang 9 deh. Ya, diprotes masyarakat antum. 3 cukup. Ya, sebagaimana mayoritas orang-orang mengerjakan hal tersebut. Dan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Ya.
Baca apa di sholat witir? Disunahkan membaca dalam sholat witir itu sama, ada Al-Fatihah di rakaat pertama, namun disunahkan membaca surat, rakaat pertama surat apa? Disunahkan nih. Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Udah pada hafal kan? Kok diem? Kenapa? Tawadhu apa gimana? Enggak hafal beneran? Sabbihisma rabbikal a'la. Itu rakaat pertama. Al-Fatihah dengan Al-A'la. Kedua, Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Ya, ketiga Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu aja yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW itu sering mengerjakan 3 rakaat witirnya. Walaupun tidak mesti surat itu sama kayak taraweh jamaah. Gak mesti ada satu surat ya yang selalu dibaca dalam taraweh mesti begini, mesti begitu. Tidak, bebas. Mau baca apa yang mudah bagi kita, baca. Ya, walaupun sebagian para ulama tuh menyukai agar bisa hatam dalam taraweh, apalagi ini untuk masjid, ya. Hatam dalam taraweh. Fungsinya apa? Agar masyarakat tuh mendengar Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, bisa mendengar Al-Quran dari awal sampai akhir. Yustahab kata para ulama. Disukai itu. Kalau seseorang bisa seperti itu. Ya, intinya baca yang mudah bagi kita. Masih berkaitan dengan witir, jamaah rahimakumullah. Biasanya permasalahannya, sholat berjamaah di masjid. Pertama, habis Isya ikut sholat bersama imam. Ya, sampai witir. Tapi mau juga sholat nanti malam, di akhir malam. Sholatlah dia di masjid juga. Apakah dia harus witir juga bersama dengan imam atau tidak? Jadi dia udah pertama sholat dulu 8 rakaat, terus ikut imam lagi nambah 3, 11 rakaat dia udah sholat. Habis Isya. Nanti masjid yang sama akan menggelar sholat lagi. Jam 2 malam. Ikut lagi. Apakah witir lagi atau tidak? Tidak boleh. La witrani filailah. Tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam kata Rasulullah. Jadi witir itu cuma 1 kali. Ya, witir itu hanya 1 kali bolehnya. Walaupun Anda sholat tarawehnya Masya Allah, tabarakallah. Yang habis Isya ikut, malam juga sholat. Atau yang akhwat misalnya, habis Isya mau sholat. Nanti sholat lagi malam. Yang penting witirnya sekali. Baik, kalau witirnya sekali, di mana kita mesti witir? Apakah yang paling pertama atau nanti di akhir malam? Akhir malam. Ya, itu lebih afdal teman-teman. Kenapa lebih afdal? Karena fungsi witir tuh menutup sholat-sholat sunnah kita. Itu endingnya witir. Jadi kalau kita memang udah tahu, udah niat lah ya. Udah niat saya bakal sholat nanti di akhir malam, maka jangan witir di awal malam. Witirnya nanti aja terakhir. Ya, witirnya terakhir. Itu lebih afdal. Karena Rasulullah SAW mengatakan la witrani filailah. Baik, kalau kasusnya kita mengingat hadis yang di awal saya sebutkan tadi. Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai tuntas. Husiba lahu qiyamul lailah. Maka dia akan mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Sampai tuntas. Gimana Ustaz? Kita mau ikut juga tuh dapat pahala itu. Caranya kata para ulama adalah kalau Anda sholat pertama bersama dengan imam. Ya, Anda ikut hingga imamnya witir. Nanti kalau imamnya salam, Anda bangun 1 rakaat menggenapkan sholat Anda. Misal, sudah 8 rakaat, witir masuk. Sholatlah imamnya 2 rakaat kemudian salam. Lalu bangun lagi 1. Imam itu akan salam di 1 rakaat tersebut. Anda tidak perlu salam. Anda bangun lagi melengkapi rakaat Anda. Jangan sampai ganjil rakaatnya, tapi dijadikan genap. Bangun lagi nambah 1, kemudian salam sendiri. Ya, itu salah satu solusi yang dikatakan oleh para ulama agar kita tetap mendapatkan hal tersebut. Kalaupun Anda ingin saya 8 terus pulang, nanti aja lanjutin pun boleh ya. Ya, boleh. Apalagi Anda tahu kalau witirnya nih imam nih langsung 3.
Ini kalau saya tambah 4, ini nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Daripada antum masuk ke area perbedaan pendapat ini, lebih baik mundur sudah. Nanti sholatnya di tengah malam bersama dengan witirnya. Ya, bersama dengan witirnya. Nah, di antara permasalahan witir juga nih teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Kalau habis Isya ketiduran. Ya, habis Isya ketiduran. Bangun-bangun, sisa waktu subuh itu hanya 5 menit. Dan antum ingin witir saja. Tanpa didahului sholat sunnah. Boleh atau tidak? Boleh. Dan antum dapat pahala witir. Dan dapat pahala apa? Pahala witir. Boleh. Makanya saya ingatkan tadi. Taraweh mah taraweh, witir-witir. Jadi 2 ibadah yang berbeda, nggak sama. Ya, yang satu taraweh, yang satu witir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya masuk kepada kekeliruan atau beberapa kekeliruan dalam sholat taraweh, ada satu hal juga yang mungkin kita akan dapati di bulan Ramadan, terutama di sholat taraweh, yaitu adanya kunut. Kunut, ya, yang biasanya dilakukan di masjid-masjid itu dimulai dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pertama, ya, kunut ini sunnah, dilakukan di sholat witir. Ya, terlebih di bulan Ramadan bersama dengan kaum muslimin yang lain. Biasanya dimulai di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, atau di 15 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun sebagian pendapat mengatakan dari awal Ramadan pun boleh. Namun yang lebih ditekankan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kunut jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin doanya dengan imam. Nanti di belakangnya kita mengamini. Aminnya enggak usah keras-keras. Biasa aja. Amin, amin enggak usah. Amin. Kita kan lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tuli, yang tidak buta, coba. Allah dengar hati kita, gimana amin kita? Ya. Dan itu juga kurang beradab di dalam masjid. Juga kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi aminnya enggak usah lebay gitu loh. Ya antum amin, amin iya. Tapi enggak usah lebay. Ya, enggak usah lebay. Dan sebenarnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bisa memahami apa doa yang disebutkan oleh imam, ya, itu enggak semuanya kita amini. Iya. Itu banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di awal-awal doa, itu pujian isinya kepada Allah. Pujian itu bukan untuk diamini, doa yang diamini. Tapi ya karena kita nggak ngerti. Orang Indonesia, orang Arab ngomong amin dia. Amin, amin, amin. Kemarin ada video viral, orang Arab tuh bikin sumur, terus dia lagi ngasih tahu sama donaturnya, alhamdulillah sumur ini telah selesai dari sumbangan antum semua. Si bapak sebelahnya gini, amin, amin. Amin. Ya. Jadi nggak semua bahasa Arab itu doa aja mah. Ya. Fa'ala kulli hal. Jadi kalau kunut itu boleh diaminin. Ya, boleh diaminkan doanya. Walaupun memang kalau kita paham tidak semuanya diamini. Ya, ada berupa pujian-pujian itu kita nggak sunnah juga mengaminkan. Ya. Jadi kita ikut sebagaimana imam kunut, ya kita kunut, kita angkat tangan. Sebagaimana imam angkat tangan, kita angkat tangan. Ya, kita angkat tangan. Ini kunut di sholat witir. Ya, kita angkat tangan sampai imamnya selesai, Ya. Beberapa imam, ya, itu memang kunutnya panjang banget. Ya, panjang banget. Itu antum kalau lagi panjang gitu gimana? Pernah nggak mengalami kunut yang begitu panjang? Apalagi imamnya sampai nangis. Biasanya nangis juga kan? Padahal nggak ngerti. Cuma karena imam nangis Ustaz. I feel it Ustaz. I feel it. Saya ngerasain banget nih perasaan imam ini sedih banget doanya kayak. Ya. Kan nggak tahu kita imam ngomong apa, doa apa, kita nggak tahu. Cuma ya gitulah, orang kebawa dengan suaranya imam. Ya. Intinya jamaah rahimakumullah, dapat pahala kalau kita sabar untuk ikut itu. Ya. Hatta yang sarif, kata Rasul, sampai tuntas.
Walaupun memang bukan sebuah keindahan, kebaikan kalau kunut tuh panjang terus itu, jangan juga. Ya, ada yang lemah di situ, ya, bisa diatur, ya. Kalau di sini ada orang-orang yang akan ditugaskan menjadi imam nanti di bulan Ramadan, kasihanlah semua orang-orang yang di belakang. Ada ibu-ibu mungkin, ya, yang mesti ngurus anaknya tapi ingin taraweh dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Untuk para akhwat, ya, tetap yang paling afdol sholat di rumah. Paling afdol. Ya. Tapi kalaupun mau ke masjid, nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para suami, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kalau istri kalian mau ke masjid, jangan dilarang. Itu kata siapa? Rasulullah SAW. Tapi ingat, ibu-ibu kalau ke masjid yang ikhlas. Jangan tepe-tepe. Tebar pesona ke sana kemari. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Betapa seringnya ajang tarawih itu ajang mencari jodoh. Ya, yang cewek ingin lihat cowok, yang cowok pengen lihat cewek. Kita kan mau sholat, ini mau dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa pulang menjadi dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pilih baju yang paling indah. Kita pikir buat Allah. Ternyata buat si A, si B, si C. Biar terlihat lebih menarik. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau niat tarawih di masjid kayak gini, gak usah ke masjid. Di rumah itu sangat-sangat afdol. Tarawih ke masjid, perempuan dandan dari ujung sampai ujung. Lu ngapain? Karena dia tahu tuh, gue jalan sini nih, ikhwan banyak nih. Modus. Ini kalau tarawih niatnya begini, gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima kecuali yang tulus, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Sama yang laki-laki juga. Begitu dia tahu informasi itu di masjid situ tuh. Waduh, anak jaksel semua. Semangat sholat di situ. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita nggak belajar ikhlas di bulan Ramadan, kapan kita mau belajar ikhlas? Udah Ramadan nih paling tepat untuk kita bisa belajar ikhlas. Ya. Jadi perempuan boleh ke masjid asal dijaga tuh adabnya. Ya. Beberapa perempuan yang mesti dijaga adabnya tuh bukan hanya mau ke masjid. Mohon maaf ya, di dalam masjid juga. Masjid buat sholat, bukan buat ngobrol. Subhanallah, ramainya luar biasa. Ya, sama nih tempat daurah juga buat daurah, ibu-ibu jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol. Ke masjid, ya ke masjid emang mau ibadah. Walaupun ini kita lihat juga terutama di laki-laki, ya. Tapi yang perempuan kedengeran. Berisiknya luar biasa. Ya. Jadi perempuan boleh ke masjid, taraweh, boleh, tapi adab harus dijaga. Mulai dari adab nanti jalannya, ya, pakaiannya, wewangiannya dijaga. Nyampe di masjid dijaga, kebersihan dijaga. Kalau bawa anak-anak tahu diri. Ya, anaknya ke sono kemari muter-muter subhanallah. Ibunya berusaha khusyuk untuk sholat. Anaknya muter-muter, gak ada yang khusyuk satu masjid gara-gara anaknya. Kayaknya bukan anak gue tuh, anak ibu. Jangan kepedean. La haula wala quwata illa billah. Ini pasti teman-teman yang suka sholat di masjid ngerasain nih. Apa yang saya rasakan. Ya, subhanallah. Ya, dan ini keluh kesah ini paling sering disampaikan sama akhwat sendiri. Sama muslimat sendiri. Saat itu pada bawa anak. Gak bisa kita sholat. Ramadan kapan lagi gitu loh. Orang mau sholat tarawih dengan tenang, fokus. Ya. Makanya jemaah akhwat terutama ya, untuk bisa mengkondisikan gitu loh. Ya, di masjid jaga adab. Tuh anak kalau nggak bisa diam, ya nggak usah dibawa dulu. Sabar. Ya. Sabar, sholat di rumah afdal. Ya. Jangan juga sholat di rumah kemudian nyalain TV. Versi Mekah, imamnya di Mekah, ente di Jakarta. Itu nggak sah. Nah, tapi itu banyak loh. Itu banyak. Anak ikut itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak sah itu jamaahnya. Ya. Sama juga, ini beberapa akhwat,
Rumahnya di sini, toa masjid kedengeran. Dia sholat di rumahnya, imamnya di situ, di masjid. Nggak boleh, nggak sah. Itu nggak sah. Ini terjadi. Terjadi, disebutkan dalam beberapa kitab. Ya, itu terjadi. Jadi nggak boleh sholat tarawih berjamaah kecuali memang dia ada di tempat itu. Ya, di tempat itu. Baik. Tadi sebenarnya udah disebutin beberapa kekeliruan ya. Namun ada beberapa keliruan juga yang fatal dan mungkin sering juga ditemui. Pertama tuh masalah tarawih yang paling sering ditemui itu adalah tidak tumak ninah. Tidak tumak ninah. Apa hukum sholat yang ngerjainnya tanpa tumak ninah? Tumak ninah tuh ketenangan dalam sholat. Dia nggak pakai tuh. Buru-buru banget. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Sholat nggak tenang, buru-buru, cepat-cepat, tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan. Allah nggak mau ngadep Allah tapi buru-buru. Allah mau kita tumak ninah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ngelihat orang sholat buru-buru. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat karena kamu belum sholat. Dengar tuh. Belum sholat padahal lebih sholat. Balik lagi, sholat lagi, sama lagi. Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat, kata Rasul. Sampai ketiga kali orang ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha, fa'allimni ya Rasulullah. Itu udah sholat terbaik saya. Ajarin saya. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarin sholat. Setiap satu rukun, Rasul sebutkan tumakninah. Hatta tatma'inna qa'iman. Berdiri sampai tumakninah berdirinya. Tenang. Ruku' sampai ruku'nya tumakninah. I'tidal sami Allahu liman hamidah sampai tumakninah. Tenang. Jadi nggak boleh. Nih kita berdiri. Ruku' belum begini udah balik lagi. Ada nggak boleh. Itu nggak sah. Juga antum udah begini, tapi belum sempat baca udah balik lagi itu nggak boleh. Ya. Wajib tumakninah saat kita ruku dengan tenang, subhana rabbiyal azim. Minimal satu kali dengan tumakninah baru sah salatnya. Kalau itu nggak kebaca dengan tumakninah tidak sah salatnya. Begitu juga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. I'tidal itu harus balik. Bukan, iya mas, sujud. Kayak kejar-kejaran. Ya, itu nggak sah. Itu menjadikan salat kita nggak sah. Dan antum pasti tahu. Di bulan Ramadan biasanya balik nih beritanya nih. Iya gak? Ini sholat tercepat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangga lagi. Bangga. Enggak sah. Antum pasti lihat kan beritanya. Sholat sekian rakaat dengan cepat. Antum lihat dia sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ngapain? Itu makmumnya subhanallah. Kejar-kejaran sama imam. Sat. Wallah, batal semuanya ya, itu batal, semuanya batal. Gak sah sholatnya. Jadi antum taraweh jangan asal cepat. Antum pilih yang tumakninah. Kapan lagi mau masuk Ramadan dan taraweh? Kenapa milih yang cepat? Milih yang tenang. Ya, Anda juga tidak menyarankan milih yang lama. Tapi milih yang tenang, tumakninah. Ya, jadi itu kesalahan yang banyak banget dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau ada yang tidak tumakninah imamnya tinggal sholat di tempat yang lain. Kedua, di antara kekeliruan juga membaca bacaan tertentu di sela-sela rakaat. Setelah 2 rakaat terus baca sesuatu. Sholat lagi 2 rakaat baca lagi sesuatu. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi apa yang mesti dilakukan? Kalau Anda ingin baca sesuatu paling afdol istighfar. Karena habis sholat, petunjuk Nabi adalah istighfar. Paling afdal itu. Gak usah ditambah-tambah dengan yang lain. Ya, istighfar. Kalau itu ada dari Nabi SAW, tidak mungkin tidak ternukilkan kepada kita jamaah. Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW sholat 4. Lalu kemudian istirahat, sholat 4. Gak disebutin apa-apa sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah gak bilang Rasul baca ini, sholawat itu, surat ini. Enggak ada sama sekali. Ya, jadi tidak ada bacaan-bacaan tertentu di sela-sela rakaat tersebut. Juga
yang termasuk kesalahan, yang kalau Anda dapetin sih sampai sekarang ya cuma baru di Jakarta, nggak tahu mungkin di yang lain ada. Matikan lampu kalau sholat tarawih. Jadi gelap-gelapan sholat tarawihnya. Satu orang itu kejedot tromol itu tuh masjid. Jadi itu kejadian benar, teman kita yang cerita, anak sholat di situ gara-gara gelap. Kejedot dia. Ya, kapok udah gak sholat lagi di situ. Karena dimatiin lampunya. Ini lebay. Antum mengambil kekhusyuan gak boleh begitu. Ya, berlebihan. Kalau qadarullah mati lampu, it's okay. Ini sengaja dimatiin lampu, la haula wala quwwata illa billah. Gak perlu, gak sampai segitunya. Sholat dalam keadaan dipejamkan mata, gak boleh. Tidak boleh jamaah. Tidak pernah ternukilkan Rasulullah SAW memejamkan mata. Bahkan para ulama mengatakan, memejamkan mata saat sembahyang, saat sholat, itu perilaku orang Yahudi. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Lah ini mati lampu. Sengaja dimatiin lampu. Ya, tidak boleh. Ya. Dan fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Juga sebelum saya lupa ya untuk pesan bagi akhwat yang mau sholat tarawih ke masjid, ya. Ini ada satu masalah, ya. Yang biasa terulang di beberapa masjid di Jakarta terutama. Di bagian akhwat. Karena banyak akhwat yang pakai cadar. Dan cadarnya tidak dibuka saat sholat. Mengakibatkan banyak maling laki-laki pakai cadar. Ya. Di beberapa masjid itu ketangkep. Dia pakai cadar, dia laki-laki. Makanya ini para akhwat kalau sholat berjamaah dengan wanita yang lain, jangan pakai cadar. Ya, ini ada, nggak semua orang baik. Banyak orang hatinya busuknya luar biasa. Masjid aja dia pengen colong. Dia mau nyuri di masjid. Dan berapa banyak kecurian di masjid. Salah satu modusnya kalau bulan Ramadan pakai cadar. La haula wala quwwata illa billah. Ya, makanya para akhwat juga ini perlu diperhatikan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sholat tarawih dan witir. Sekarang kita masuk kepada bagian zakat fitrah. Zakat itu artinya an-nama, tumbuh. Ya. Dan zakat itu yang dimaksud adalah ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengeluarkan bagian yang wajib secara syariat pada harta yang dimiliki dan diberikan kepada kelompok tertentu. Jadi zakat ini ibadah yang mengeluarkan apa? Harta. Dengan kadar tertentu diberikan kepada orang tertentu. Ya, itu namanya apa? Zakat. Dan zakat itu banyak dalam Islam. Seperti zakat mal, ada zakat perkebunan, buah-buahan, emas, perak, binatang ternak, pertanian, perkebunan, dan banyak banget. Namun yang kita bahas itu cuma satu. Yang kita bahas hanya zakat fitrah. Karena ini yang paling berkaitan dengan bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah membayar zakat dengan ukuran dan cara yang telah ditentukan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dibayarkan sebelum mulainya sholat Idul Fitri. Ya, jadi hukum zakat fitrah itu wajib. Hukum zakat fitrah hukumnya apa? Wajib. Kalau tadi tarawih sunnah muakkadah, kalau ini apa? Wajib. Ingat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap perkara yang wajib, maka mempelajarinya juga wajib. Ya, kita wajib sholat. Gimana cara sholat itu wajib dipelajari. Zakat wajib. Berarti belajar tentang zakat itu hukumnya apa? Wajib. Ya, makanya jangan tidak mengerti dalam masalah zakat. Dan zakat, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan ukuran 1 sa'. Namanya ukurannya 1 sa'. Sa' itu sad, alif sama ain. Sa' itu nama ukuran. Ya, kalau kita ada kilogram, terus liter dan lain sebagainya. Dulu sa' namanya. Sa'. Ya.
1 sok kurma, 1 sok gandum, setiap muslim, untuk setiap muslim, wajib bagi setiap muslim. Yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Lihat wajibnya zakatnya, Pak. Semuanya kena tuh wajibnya zakat. Semuanya kena. Anak kecil kena, perempuan kena, budak kena. Orang yang merdeka juga kena. Ya, dan dikeluarkan atau dibayarkan qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Hikmah dari zakat fitrah itu sendiri, sebagaimana yang kita tahu kata Rasulullah SAW itu dikeluarkan sebelum sholat Id. Berarti ini di akhir Ramadan. Bahkan sudah masuk kepada bulan Syawal. Ya. Hikmahnya yang pertama, menghapus dosa-dosa yang dilakukan di bulan Ramadan. Lihat hikmahnya. Ya, karena di bulan Ramadan, ya, walaupun setiap dari kita mengetahui, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi masih dosa nggak? Hah? Enggak. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, masih dosa nggak? Lah kok masih? Padahal setannya dibelenggu. Ini berarti ada setan-setan yang tidak terbelenggu. Setan dari jenis manusia. Ya, bahkan jemaah, ini ada orang-orang yang nggak perlu setan udah maksiat. Setan kalau ngelihat dia, lah lu sih gak usah digangguin juga maksiat. Setan. Ini orang-orang begini, mau kapan aja maksiat. Hatta Ramadan. Karena ada jiwa orang, inna nafsala ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya jiwa-jiwa ini ya memerintahkan kita kepada keburukan. Nah itu jiwa-jiwa yang busuk seperti itu gak butuh setan lagi. Ya, walaupun setan dibelenggu, maksiat dia lancar. Aneh tuh. Makanya hati-hati. Kalau di bulan Ramadan, kemaksiatan masih dengan skala yang sama, na'udzubillah. Ya. Menghapus dosa-dosa yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Kedua, memberi makan kepada orang miskin, itu hikmahnya. Agar di hari Id, di hari Lebaran, di hari Raya, tidak ada yang minta-minta di hari Raya. Tidak ada yang kelaparan di hari Raya. Dan yang ketiga kata para ulama, agar semua mendapatkan kebahagiaan. Ya, agar semua mendapatkan kebahagiaan. Ini hanya salah 3 dari hikmah-hikmah yang begitu banyak tentang pensyariatan zakat fitrah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang wajib berzakat? Yang wajib berzakat, kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang sangat jelas tadi, muslim. Muslim. Ataupun muslimah. Yang dewasa semuanya wajib zakat. Budak wajib zakat. Anak kecil wajib zakat. Dan syarat yang kelima memiliki kemampuan untuk bayar zakat. Ya. Jadi tidak ada yang lolos gitu ya dari membayar zakat. Hatta anak kecil juga harus dibayarkan oleh orang tuanya. Istri juga dibayarkan oleh suaminya. Kalau seorang anak ini udah besar, orang tuanya biasanya membayarkan zakat anaknya. Karena anaknya udah besar, udah punya penghasilan sendiri, boleh tidak anaknya bayar sendiri? Sangat boleh. Bahkan ini bagus membiasakan dirinya untuk bayar zakat. Pakai duitnya sendiri bayar zakat. Ya. Juga yang termasuk ada di pundak pemimpin rumah tangga itu orang-orang yang satu dapur sama dia. Misal contohnya, orang tuanya tinggal bersama dengan dia. Ya, maka si anak laki-laki itu pun harus membayarkan zakat orang tuanya. Pembantunya pun sama. Kalau pembantunya ini tinggal sama dia, makan dari dapur yang sama, dibayarin juga zakatnya. Ya, kalau si pembantu ini memang tidak mengeluarkan zakat sendiri, maka majikannya tuh yang bayar. Ya. Kalau mertuanya tinggal satu rumah sama dia, makan dari dapur yang sama, maka si mantu ini harus juga membayarkan zakat mertuanya. Kalau mertuanya tidak mengeluarkan zakat tersebut. Intinya yang satu dapur itu mempunyai kewajiban di pundak para laki-laki. Walaupun dia bukan keluarga secara langsung.
Ya, apalagi mereka tidak membayarkan zakat mereka, maka tugasnya ada di para laki-laki. Ya, begitu juga anak kecil, budak dan yang lainnya. Nah, jika seorang wanita sedang hamil, sudah masuk ke 8 bulan kehamilannya, apakah janin tersebut harus dizakatkan atau tidak? Hah? Jawabannya tidak. Ya, karena akan dihitung itu setelah dia lahir. Ya, akan dihitung setelah dia lahir. Pokoknya keluar dari perut ibunya baru dihitung. Mau dengan cara apapun nanti keluarnya baru dihitung gitu loh. Kalau masih dalam kandungan tidak, kata sebagian para ulama. Ini yang rajih wallahu alam. Ya. Waktu membayar zakat fitrah. Kapan kita disunahkan atau diwajibkan membayar zakat fitrah? Ingat, membayar zakat fitrah dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari Id, malam takbiran. Itu tuh waktu bayar zakat fitrah. Waktu bayar. Maksud bayar di sini teman-teman, ya, itu orang yang kewajiban zakat memberikan makanan tersebut kepada fakir miskinnya. Itu dinamain bayar. Jadi kalau antum menyerahkan beras ke masjid seminggu sebelum waktu takbiran, itu belum dinamakan bayar zakat. Jadi boleh atau tidak? Boleh berarti. Antum menyerahkan 3 hari sebelum takbiran, antum serahkan dulu ke masjid. Masjid itu bukan penerima zakat fitrah. Dia penyalur zakat fitrah. Nanti masjid yang akan menyalurkan kepada fakir dan miskin. Dan masjid, walhamdulillah, itu memang kebanyakan masjid mulai setelah maghrib. Di malam takbiran mereka mulai. Jadi itu memang baru dinamakan membayar zakat fitrah. Jadi kalau nyetor ke masjidnya, waktunya tidak sesempit bayarnya. Nyetor ke masjidnya itu beda. Bisa difahami insya Allah. Ya. Waktu bayar zakat fitrah itu malam takbiran. Dan itu waktu yang paling dimulainya zakat fitrah. Yang paling afdal kata para ulama di hari Id. Jadi habis subuh gitu. Sebelum sholat itu bagiin zakat fitrahnya. Maka sebagian masjid itu ngambil ini. Walaupun kerepotan. Di satu sisi mereka harus nyiapin sholat Id. Di satu sisi membagikan zakat fitrah. Makanya kebanyakan masjid itu sekarang, kebanyakan masjid itu habis maghrib. Ya. Namun diperbolehkan membayar zakat fitrah 2 hari sebelum hari Id. 2 hari sebelum hari Id. Apa nih yang dimaksud dengan diperbolehkan membayar zakat fitrah? Bener-bener bayar. Dia bawa tuh beras dikasih ke fakir miskin. Tuh dia zakat fitrahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anaknya Umar bin Khattab yang dia membayarkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan dia mengeluarkan zakatnya yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, namun tetap yang kita katakan yang paling afdol itu saat malam takbiran. Ya, saat malam takbiran. Begitu malam takbiran jatuh kewajiban. Ingat jemaah, saat malam takbiran maghrib jatuh kewajiban zakat fitrah. Kalau ada orang melahirkan, ya, itu pada jam 5 subuh di hari lebaran. Apakah anaknya harus dizakat fitrahkan atau tidak? Dia baru melahirkan jam 5 pagi, jam 7 sholat id. Hah? Gimana? Zakatin apa enggak nih? Dizakati. Ya, anak itu termasuk kewajiban dizakati. Karena jatuhnya kewajiban zakat fitrah itu saat terbenamnya matahari hingga sampai sholat Id. Kalau bayinya lahir jam 9 aja. Bebas. Ya. Tapi kalau masih sebelum sholat Id lahirnya wajib dizakati. Ya. Kalau
seorang ibu keguguran, akhirnya melahirkan dalam keadaan bayinya telah wafat. Di malam takbiran. Apakah butuh dizakati? Butuh dizakati. Ya, para ulama itu tetap dizakati. Itu anak udah keluar, dizakati. Ya, dizakati oleh orang tuanya. Ya. Kalau ada orang masuk Islam di malam takbiran. Ayo. Wajib zakat nggak tuh? Mu'alaf baru. Hah? Wajib. Dia terkena kewajiban zakat fitrah. Ya, dia kena kewajiban zakat fitrah. Baik. Terus siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Yang menerima atau berhak menerima zakat fitrah itu fakir miskin. Bukan seperti zakat mal. Yang penyalurnya, amil zakatnya boleh misalnya, bukan. Atau yang sedang berjihad boleh, bukan. Kalau zakat fitrah untuk fakir miskin. Jadi mesti dilihat nih orang termasuk fakir miskin atau tidak. Kalau dia termasuk fakir miskin, maka dia dia berhak menerima zakat. Jadi fakir miskin jamaah rahimakumullah itu zakatnya diberikan kepada mereka. Ya, diberikan kepada mereka, bukan kepada setiap orang yang kita inginkan. Ya, kasih tetangga aja yuk, tetangganya lagi foya-foya, kaya banget. Jangan dikasih zakat fitrah. Dia nggak berhak menerima zakat fitrah. Kalau dikasih ke sana nggak sah zakatnya. Karena zakat itu kadarnya ditentukan, keluarnya ke siapapun ditentukan dalam Islam. Itu zakat fitrah. Ya, itu zakat fitrah. Jadi hanya dikeluarkan kepada fakir dan miskin. Itu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Rasulullah SAW kata Ibnul Qayyim, itu tidak pernah memberikan zakat kecuali kepada masakin. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, zakat fitrah itu tu'matul lil masakin. Makanan untuk orang-orang miskin. Ya, jadi zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Apa yang diberikan? Yang diberikan kepada fakir miskin itu adalah berupa makanan pokok masyarakat setempat. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka waktu itu memberikan zakat fitrah dengan 1 so' tamr. Apa itu tamr? Kurma. 1 so' syair, gandum. Ya, itu kenapa kurma? Kenapa gandum? Karena itu makanan pokok mereka. Jadi hari ini antum jangan kasih zakat fitrah itu kurma sama gandum. Ya, siapa yang mau makan juga di zaman sekarang? Apalagi orang Indonesia. Jadi apa makanan pokoknya? Beras. Berapa orang bilang, Ustadz, sebagian orang Indomie makannya, Ustadz. Apakah itu jadi makanan pokok? Tidak. Kita harus lihat keseluruhan masyarakat. Keseluruhan masyarakat makannya apa? Nasi, beras. Ya, beras. Terus berasnya yang mana, Ustadz? Saya nih berasnya beda, beras merah lagi diet. Apakah antum harus mengeluarkan zakatnya beras merah juga? Antum beli aja beras putih, harganya sama sama beras merah. Jadi apa yang kita keluarkan, itu jangan di bawah standar apa yang kita makan. Samain apa yang kita makan. Kalau mau lebihin. Jangan direndahin. Antum beli beras yang 1 kilonya Masya Allah, tabarakallah mahal-mahal. Jangan begitu zakat cari yang murah, bakhil. Antum makan berapa, itu dia yang dikeluarkan. Beras itulah yang dikeluarkan. Ya, beras itu yang dikeluarkan. Beberapa orang ada yang makannya basmati. Basmati itu yang panjang-panjang, teman-teman. Ya, apakah harus mengeluarkan itu? Tidak harus. Apalagi orang Indonesia asing dengan beras yang modelnya panjang-panjang itu. Ya, jadi dia cari beras yang harganya mirip-mirip dengan beras yang dia konsumsi. Ya, kalau berasnya rada aneh-aneh gitu tuh. Ya. Jadi begitu jamaah rahimakumullah. Bentuk zakatnya itu makanan pokok. Itulah yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya zakat fitrah dengan uang itu mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Jangan dikasih duit tuh fakir miskinnya. Kasih beras kata Rasulullah SAW. Tu'matun lil masakin. Makanan kata Rasul. Jadi Rasul maunya memang zakat fitrah itu makanan. Dan agama
bukan bagaimana selera kita. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur kita, itu agama. Ya, jadi si makanan itu atau si zakat fitrah itu harus dengan makanan setempat. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah? Imam Ahmad mengatakan, aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisih perintah Rasulullah SAW. Karena Rasul nggak pernah dengan uang. Walaupun di zaman itu udah ada uang belum? Udah ada dinar, udah ada dirham. Tapi Rasul nggak pakai. Rasul tetap aja pakainya pakai dengan makanan pokok. Beda kasus teman-teman. Kalau antum datang ke masjid, ya, lalu masjidnya tuh menyediakan beras. Antum bayar tuh ke masjid untuk dibelikan beras. Ini boleh, karena yang akan dikasih kepada fakir miskinnya apa? Beras. Beda. Yang nggak boleh ngasih duit ke fakir miskin di hari atau di kewajiban zakat fitrah. Itu tidak boleh, tidak sah nanti zakatnya gitu dia. Ya, jadi harus makanan pokok. Nah sekarang kita masuk kepada ukurannya. Itu satu sok itu segimana? Ya, satu sok itu seperti apa? Sebenarnya ada takarannya, ya, yang sekarang tuh tetap bergulir gitu ya di antara para ulama. Ini takaran sok di zaman Nabi SAW dan ada takaran mud di zaman Nabi SAW. Ini di layar ditampilin gak sih? Ada gak sih? Gak ada ya? Apa? Gak ada ya? Kalau gak ada ya nasib lah, gak apa-apa. Satu sok, ya, itu kata para ulama, inilah ukuran takarannya. Lalu satu sok adalah ukuran takaran yang ada pada masa Nabi SAW. Ukuran takaran pada masa Nabi SAW. Lalu di zaman ini mereka berselisih pendapat bagaimanakah ukuran timbangannya. Ya, karena muncul nggak? Muncul ya. Ada gambarnya nggak? Yang paling bawah tuh, adapun ukurannya satu sok. Paling bawah. Kelewatan. Aiyah. Itu dia. Itu sebenarnya ukuran sa' tuh. Tapi ya digambar. Ya. Segitu ukurannya. Dan itu ada tuh. Di mana disebarkan gitu. Ada sanatnya. Jelas. Itu ukuran sa' di zaman Nabi SAW segitu. Ukuran sa' itu diukur dengan satu. Apa nih namanya? Cakupan tangan. Ya. Satu cakupan tangan itu misalnya gandum ya. Kita ambil. Kita masukin ke satu tempat itu satu sa'. Segitu tuh satu sa'. Ya. Kalau gandum segini, masukin ke satu tempat. Beratnya sekian. Kan beda dengan beratnya apa? Kurma kalau kita ambil, lalu kita masukin satu sa'. Iya gak? Paham maksudnya? Gandum sama kurma itu kan beratnya beda. Beratnya beda. Makanya sekarang nih permasalahannya, terus kalau ditimbang jadi kilo itu berapa? Karena kita semua sekarang pakainya kiloan. Gitu. Ya. Disinilah para ulama mencoba untuk takrib, mendekatkan bilangan so' tersebut, takaran so' tersebut dengan takaran kilogram. Takaran kilogram, kata para ulama, so' itu, ya, ukuran satu so' jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kilogram. Ya, tadi Ustadz Hamdi juga pesan, kalau nggak salah Ustadz Hamdi itu bilang, lupa saya juga tadi berapa dia bilang, dia keliru intinya dalam menyebutkan ukuran satu so'. Ya, sampai akhirnya bayar fidyah yang 1,5 sa' itu dibilang 2 kilo. Kalau sampai 2,5 kilo. Tapi kalau kita bilang 1 sa' itu 3 kilo, berarti separuhnya 1,5 kilo. Itu yang untuk bayar fidyah, 1,5 sa'. Nisfus sa', 1,5 sa'. Tapi kalau zakat fitrah, ya ukurannya 1 sa'. 1 itu. 1 sa' tadi itu. Udah hilang. 1 sa' itu. Ya. Ukurannya sekitar 3 kilogram. Namun sebenarnya jemaah, ukuran 3 kilogram itu ukuran paling maksimal. Ya, sebenarnya banyak para ulama mengatakan itu sebenarnya 2,5 kilo beras aja cukup. Sah. Gitu loh. Apalagi sampai 3 kilogram. Boleh nggak dilebihin sampai 3 kilogram? Boleh. Yang nggak boleh dikurangin. Dikurangin tidak boleh. Tapi kalau dilebihkan, boleh. Ya, kalau dilebihkan boleh. Itu ukuran 1 sa'. Dari ukuran-ukuran beras yang akan kita jadikan zakat fitrah. Berapa menit lagi Pak Karim?
16 menit, pertanyaan aja ya. Baik teman-teman, barakallahu fikum, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan. Ya, tadi kita bahas tentang masalah taraweh dan zakat fitrah. Baik, jazakumullah khairan ya Ustaz atas materinya dan insya Allah ini Masya Allah banyak pertanyaan yang masuk ke panitia dan kita akan dahulukan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan ya, insya Allah. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua. Ustaz, misalkan saat ana itikaf di masjid, ana ikut sholat taraweh dan witir bareng imam. Lalu saat malam hari ana ingin sholat, sebaiknya niat sholatnya sholat apa? Apakah sholat tahajud atau sholat mutlak wudhu? Karena jika ana sholat kembali berarti witirnya gak jadi penutup sholat. Tapi ana juga ingin memperbanyak sholat. Syukron Ustaz. Iya. Ya, barakallahu fikum. Pertama, teman-teman, Di dalam Sahih Bukhari ada satu Kalau Anda sedang budak itikaf, Nabi namanya Mid'am. Si Mid'am Lalu, ini ya Anda niat ikut di malam ke salah hari satu peperangan akan bersama sholat. Nabi dengan para Maka sahabat. paling afdal Anda Singkatnya tutup di peperangan sholat nanti tersebut dengan kaum sholat muslimin witir di akhir menang, malam. dapat ghanimah. Tapi ghanimahnya Tapi bukan kalau emas berpikir ataupun sebagaimana perak, penanya, bukan. nanti Ghanimahnya dapat hanya pahala sekedar sholat sapi, bersama imam, ada maka onta, dia tetap ya, boleh walaupun telah ada witir, beberapa baju dan lain dia tetap sebagainya. boleh sholat Sampai akhirnya mereka pulang dari tahajud peperangan setelah tersebut. sholat witir. Dan Nabi Boleh. SAW itu berhenti di Ada rest riwayat-riwayat area lah datang gitu dari ya. Nabi Sebelum nyampe gitu Sallallahu diberhenti alaihi dulu. wasallam. Pada saat berhenti Rasul Mid'am itu ini disuruh sholat oleh lagi Nabi setelah SAW sholat untuk witir. menurunkan Namun barang-barang yang ada di ingat onta. Barang-barang Nabi. Lalu Mid'am tolong turun. Gak boleh witir 2 kali. Begitu dalam lagi semalam. mau Itu menurunkan tidak. barang-barang Nabi SAW. Kalau Ternyata ada ditambah peluru genap nyasar lagi, ke Mid'am. Ada anak panah yang lagi, justru boleh. kena Mid'am. Mati dia. Ya, boleh. Jadi itu Begitu mati, masih sahabat termasuk serentak sholat tahajud. mengatakan Boleh. hani'an lahu Ya, bisyahadah. jadi walaupun sudah witir di Wah, mati awal syahid nih malam Mid'am tadi, nih. boleh dua lagi sholat boleh. Yang penting jangan witir 2 kali. Yang penting itu, begitu. Syahadah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal walladhi nafsi biyadihi, inna syamlata allati asabaha yawma Khaybar min al-ghanaim lam tusibhu al-maqasim la tash'ali 'alayha naran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak, dia enggak mati Hukumnya syahid. boleh. Sorban Bagaimana yang hukumnya dia doa ambil kunut waktu pada perang salat kemarin sebelum saya Hukumnya? bagikan ghanimah. Doa kunut Jadi Mid'am itu pada salat subuh. melakukan Pada sholat subuh ada itu mahal apa khilaf namanya di antara ngambil para ulama, ghanimah itu sebelum berbeda dibagiin. pendapat dari para Iya, ulama. diambil cuma Sebagian sorban. para ulama menyunahkan bahkan. Bukan apa, ya, bukan sesuatu yang mengatakan besar, itu sunnah, bukan. sebagian Bukan lagi satu ekor sampai sapi, ada yang bukan. Cuma membid'ahkan. selendang ya. aja, sorban Tapi aja. kalau antum sholatnya Kata bersama Nabi dengan SAW, imam, ikuti imam. sorban Imamnya itulah kunut yang nggak? akan Ya antum menyalakan kunut api dulu. neraka untuknya nanti. Ya, kalau imamnya nggak kunut ya nggak usah Maksudnya kunut. Nabi SAW. Ya, kalau antum ini sholat kecil, sendiri nggak di usah mata kunut. kalian kecil, tapi Kalau ini antum sholat dosa, sendiri dan tidak Allah usah akan kunut. azab Tapi dengan kalau dosa imamnya tersebut. kunut, kunut. Iya. Ya, gitu. Dan maksud saya Dan juga di sini assalamualaikum adalah Ustaz, bagaimana dengan doa jangan, kunut? Apakah afdol dibaca setiap memandang witir, kecil suatu dosa. khususnya di hari biasa? Oh nggak apa-apa. Ya, Gue pegang boleh, tangan afdal. dulu. Gue rangkulan Karena dulu. bukan Gua witir cecetan di dulu, gua Ramadan sayang-sayangan aja yang dulu. boleh Ada dikunutkan. puncaknya gitu loh. Witir-witir Pada saat Anda merasa di, nyaman di dosa-dosa di luar kecil bulan ini, Ramadan juga boleh ada. nanti ada waktunya Anda kunut. juga akan merasa nyaman di dosa besar. Baik, assalamualaikum Sebab warahmatullahi besar banget wabarakatuh. seseorang Bila akan di masjid terjerembab tempat dalam kita nerakanya sholat ada Allah. bacaan tertentu dalam kurung usholi sunatan tarawih rakataini rahimakumullah, apakah sholat tarawih kita sah? Iya. Barakallahu fikum. Salatnya sah. Salatnya sah. Ya. Itu tidak mengganggu keabsahan salat. Ya, karena salat tarawih yang sah itu dipimpin kalau berjamaah ya dipimpin dengan satu imam. Imamnya udah wudu, salatnya baca Al-Fatihah, gerakan-gerakannya tumakninah, ya sah salatnya. Ya, adapun tambahan-tambahan seperti itu tidak merusak kesahan salat, ya, namun itu sebuah kesalahan, sebuah kebid'ahan nanti. Baik, jazakallah Ustaz. Dan mengenai witir tadi masih ada pertanyaan yang bertanya apakah sholat witir wajib pakai kunut? Salat witir, oh enggak, tidak wajib pakai kunut. Salat witir tidak wajib pakai kunut. Pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga boleh. Yang nggak witir ini yang musyrik. Ya. Bismillah, Ustaz, bolehkah kita membaca ayat Al-Quran dari aplikasi HP saat sholat sunnah malam? Iya, barakallahu fikum. Kalau ditanya boleh, boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu memerintahkan salah satu budak laki-lakinya untuk memimpin sholat taraweh dengan membuka mushaf. Ya, intinya ada yang dibaca. Ya, pakai HP juga boleh. Ya, namun syubhatnya banyak. Nanti kalau nongol notif gimana? Hatta baca Quran biasa ya, Ustaz Ega mungkin sempat bahas. Ya, hatta baca Quran biasa gitu ya di bulan Ramadan. Kalau pakai HP, pakai tab atau yang lainnya, khawatir notif-notif itu banyak yang masuk. Ya, khawatir notif-notif banyak yang masuk itu merusak nanti. Ya, merusak keistiqomahan, ya. Tapi intinya boleh jemaah, boleh, hukumnya boleh. Walaupun secara dasar faqra'u ma tayassara minal Quran.
bacalah yang mudah apa yang kita hafal dari Al-Quran. Baik, dan mana yang lebih afdol, witir 1 rakaat atau 3? 3. 3 rakaat. Karena di dalam 3 ya lebih banyak Al-Fatihahnya, lebih banyak pahalanya, lebih banyak doanya, dan itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Baik, ini ada pertanyaan mengenai beberapa tentang zakat fitrah. Bismillah. Semoga ulama, ustadz, dan semua peserta daurah hari ini diberkahi oleh Allah. Ana seorang akhwat, orang tua Ana sudah pensiun dan Ana belum menikah. Alhamdulillah Ana bekerja. Apakah boleh orang tua Ana dan adik-adik Ana bayarkan zakat fitrahnya? Bagaimana cara yang terbaik? Ya. Selama orang tuanya memang tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, boleh dia bayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau orang tuanya sudah mengeluarkan zakat fitrah ya cukup. Ya. Jadi kalau orang tuanya belum mengeluarkan zakat fitrah, silahkan dikeluarkan zakat fitrahnya. Kita yang bayar sebagai anak boleh. Boleh banget Pak. Baik, jazakallah khair. Dan kalau udah nggak usah dipaksain. Ada satu, saking banyak. Masih ada 10 menit saat insya Allah. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, jika kita memberikan zakat fitrah langsung ke tetangga yang kurang mampu, tapi ternyata beliau juga menerima dari orang lain atau dari masjid, bagaimanakah hukumnya? Boleh, tidak masalah. Ya. Dan bahkan memang dulu tuh banyak juga ya yang langsung menyerahkan kepada orang yang dia targetkan gitu loh. Ini kesian nih dia nih, saya mau kasih zakat fitrahnya ke dia aja, dia nggak ke masjid, itu juga boleh. Ya. Bahkan dia lebih tahu dan pas banget. Mungkin ini justru saudaranya, ada kerabatnya, oh ini lebih berhak dibanding yang lain teman-teman. Fakir miskinnya kerabat kita itu lebih berhak untuk kita kasih dibanding orang yang jauh bukan kerabat dari kita. Walaupun dia udah menerima dari sumber-sumber yang lain, gak apa-apa. Masya Allah. Kebanyakan masyarakat memberi zakat kepada seorang kiai atau ustadz di daerahnya sebagai zakat fitrah. Apakah boleh? Tergantung ustadznya ini apa posisinya di sini. Kalau posisinya penyalur, ya boleh-boleh aja, sah aja kayak masjid. Kalau dikasih gara-gara ustadz nggak lihat miskinnya, makanya tidak boleh. Kalau ustadznya ketahuan fakir miskin atau dalam golongan miskin, ya miskin itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Yang dimaksud fakir miskin di sini adalah dia punya income tapi nggak cukup income-nya. Ya, dia income 2 juta, tapi kebutuhan pokok dia ternyata sudah 4 juta gitu loh. Ya, kebutuhan pokok itu maksudnya kebutuhan apa? Makan. Ya, bukan servis mobil, motor gitu-gitu, bukan. Kebutuhan makannya naik gara-gara keluarganya banyak misalnya. Ya. Maka harus dilihat ustadz ini masuk nggak kategorinya. Kalau karena ustadz saja dikasih zakat fitrah, tidak boleh. Dan apa hukum sholat tahiyatul masjid di waktu diharamkan sholat? Misalnya menjelang maghrib dan zuhur. Ini mulai kemana-mana ya. Masih sholat tapi Ustaz. Hukumnya boleh jamaah. Karena yang dilarang, akan ada memang waktu-waktu dilarang kita sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib, boleh. Ya, di antaranya misalnya di waktu setelah sholat subuh. Ya, di waktu setelah sholat subuh hingga syuruk. Ya, itu nggak boleh sholat. Sholat sunnah itu tidak boleh di situ. Kecuali sholat-sholat dzawatu asbab. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Imam Syafi'i. Dzawatul asbab, sholat-sholat yang memang dasarnya itu punya sebab gitu loh. Misal tahiyatul masjid, itu termasuk. Sholat sunnah mutlak, itu yang nggak boleh. Sholat sunnah langsung aja mau sholat sunnah gitu, itu nggak boleh di waktu itu. Kalau sholat sunnah seperti tahiyatul masjid, itu boleh. Ya, atau baru bangun. Ya, sholat subuh, bangun subuhnya telat, di waktu terlarang itu, sholat subuh atau tidak? Dia langsung sholat. Ya, mana ma'an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan, maka sholatlah saat dia ingat. Kapan aja waktunya. Begitu bangun sholat subuh, telat langsung sholat. Zuhur, bangunnya di maghrib. Antum tidur jam 11, bangun-bangun jam 7 malam. Antum sholat zuhur, asar, maghrib, tunggu isya sebentar. Isya langsung. Itu harus sholat. Nggak ada ceritanya ketinggalan sholat terus sudah tidak sholat. Tidak ada dalam Islam. Harus sholat tetap. Masya Allah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz mohon saran. Sholat gerakan. Kalau imam selesai Allahu Akbar berdiri dari sujud, suka banyak barengan dengan imam. Apakah termasuk tidak tumaninah? Gimana? Gerakan sholat.
Kalau imam selesai Allahu Akbar berdiri dari sujud, suka Sujud. banyak barengan dengan imam, berbarengan dengan imam. Barengan dia dengan imam. Iya. Gitu. Terus? Iya. Apakah ini termasuk tidak tumaninah? Belum tentu. Belum tentu. Tumaninah itu buru-buru sampai tidak bisa memberikan setiap rukun-rukun sholat tuh hak-haknya. Dia nggak bisa berikan itu. Ya, jadi belum tentu tuh pada saat dia barengan misalnya itu namanya tidak tumaninah, belum tentu. Tapi yang pasti makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Baik. Izin bertanya untuk orang yang tarawih di rumah, apakah mendapat keutamaan sholat semalam suntuk karena mengikuti imam? Di rumah. Di rumah tapi ini Ustaz. Rumahnya masjid. Wallahu Oh, a'lam, maksudnya, ada imam lagi maksudnya Iya. di rumahnya. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Jadi dia sholat berjamaahnya di rumah kan? Iya. Betul. Wallahu a'lam. Oke, Taib. Dan apakah mengenai zakat fitrah ini, Ustaz, apakah boleh berhutang untuk zakat fitrah di saat penghasilan tidak menentu? Berhutang untuk zakat fitrah. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Baik. Afwan Ustaz, untuk mau nasihatnya di malam 10 Ramadan, akhir Ramadan atau Lailatul Qadar sebagai IRT, ibu rumah tangga, anak ingin sekali itikaf di masjid, tetapi anak galau memikirkan suami dan anak-anak anak yang banyak untuk membangunkan dan makan sahurnya. Qadarullah umur sudah menjelang 50 tahun karena belum pernah itikaf di masjid. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ditambah lagi semangatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bagus pertanyaan nih dari seorang wanita yang semangat mau itikaf. Tapi nggak bisa karena dia ibu rumah tangga. Ini laki-laki nggak itikaf. Sayang gitu maksudnya. Ya. Tapi jangan khawatir ya untuk seorang wanita yang memang tidak bisa itikaf dan itikaf itu hukumnya sunnah, ya. Jangan kecil hati. Rahmat Allah tidak hanya turun kepada orang-orang yang itikaf. Orang yang tidak itikaf pun rahmat Allah akan jatuh kepada dia, turun kepada dia. Jadi bisa disiasati dengan menghidupkan malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena di antara kebiasaan Nabi SAW di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan malam. Dihidupin malamnya sama Rasulullah SAW. Ya, banyak zikir, doa, sholat, baca Quran. Nah ini bisa dilakukan di mana aja. Ya, dan itikaf teman-teman ya, bukan syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak itikaf pun bisa saja mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang di rumah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang di masjid juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, makanya ini solusi juga untuk para wanita bahwa tidak harus itikaf dulu baru bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Izin bertanya Ustaz mengenai itikaf ini Ustaz. Apakah hukumnya sholat di hotel depan view Masjidil Haram yang speakernya nyambung dengan Masjidil Haram? Apakah hukumnya sama dan boleh? Safnya nyambung. Tidak disebutkan, di sini hanya speakernya aja yang nyambung. Ustaz. Iya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Itu ada fatwa banyak banget di antara para ulama-ulama di haram, di tanah haram ya. Dan mereka kebanyakan mengatakan boleh. Karena saf mereka bersambung biasanya. Ya, saf mereka tuh pelataran terus sampai hotel tuh bersambung, apalagi Ramadan. Fala haula wala quwwata illa billah. Nyambung kemana-mana itu safnya. Ya, jadi yang di hotel juga dapat pahalanya. Bismillah ta'ala. Masya Allah. Ya. Itu tadi mengenai sholatnya Ustaz, dan ada pertanyaan lain ini mengenai itikafnya. Itikaf di Masjid Haram, bolehkah dilakukan di kamar hotel masing-masing? Itikaf. Enak tuh kalau boleh. Lantai 10 gitu. Enggak, tidak boleh. Itikaf itu di masjid teman-teman ya. Itikaf di masjid. Itikaf di masjid, walaupun Anda di Mekah, Anda harus di masjid. Itu namanya itikaf. Ya. Kalau di kamar apa bedanya? Ya, biar ada chargerannya, biar ada wifi-nya. Ya, apa bedanya? Jadi itikaf itu memang kita berdiam diri di masjid, jauh dari orang lain, fokus ibadah, tapi di masjid. Itu itikaf. Dan itikaf ini tidak memiliki waktu tertentu. Harus 1 hari baru dikatakan itikaf. Tidak. Anda memiliki niat masuk masjid, memiliki niat untuk putus hubungan dengan orang lain, fokus ibadah. Niat itikaf, cukup. Itu itikaf. Walaupun 2 jam, walaupun 1 jam, walaupun 10 menit. Itu itikaf. Semakin lama, semakin fokus, semakin baik. Dan Rasulullah SAW memiliki kebiasaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itikaf. Tidak keluar masjid di situ. Ya, tidak keluar masjid kecuali kebutuhan. Ya. Jadi kalau nggak bisa 10 malam terakhir
semuanya, jangan ditinggalin semua. Kalau tidak mampu semuanya dilakukan, jangan ditinggalin semua. Ya beberapa jam di situ, separuh malam di situ, itu boleh. Dan itu termasuk juga i'tikaf. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Itu pertanyaan yang berhubungan dengan materi dan berhubungan dengan terbatasnya waktu. Barangkali ada penutup dari Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fikum. Teman-teman, jazakumullah khair ya. Saya ingin mengingatkan satu hal aja. Buat teman-teman yang udah hadir di daurah ini, barakallahu fikum. Dimanfaatkan waktunya untuk belajar. Ya, jangan main HP. Gak ada habisnya main HP. Di rumah main HP. Di daurah main HP. Ya, terus kapan mau fokus? Anda cuma sebentar kok, habis ini istirahat, lama lagi istirahatnya. Anda bisa balas WhatsApp Anda yang begitu bertubi-tubi. Ya. Jadi jangan main HP. Akhwat juga jangan main HP terus. Ya. Fokus. Jadi yang main HP, tolong ditaruh dulu HP-nya, fokus dulu. Ya nggak semua tentunya main HP. Teman saya mengingatkan di sini. Sayang, di sini antum dapat di sini, beberapa orang ditolak gara-gara antum daftar ya, akhi. Ya. Beberapa banyak orang ditolak karena penuh, karena antum yang pada daftar. Sekarang antum udah daftar, manfaatin waktunya, manfaatkan tempatnya, jangan sibuk dengan yang lain. Antum diminta fokus 1 hari ini aja fokus. Pulang bawa sesuatu, berguna dunia dan akhirat biidznillah ta'ala. Semoga Ramadan kita ke depan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Baiklah, ikhwan dan akhwat.